Por sendiri, kami sudah berhasil melakukannya ke Kepulauan Fiji, di mana sampai saat ini pengirimannya sudah sampai 200 unit lebih sejak 2009. 2 hari lalu saja, kami juga baru mengirimkan 4 atau 5 bus ke sana, ucap Stefan selaku Direktur Teknik Laksana. Bus kita sudah kita ekspor ke Fiji untuk membantu kebutuhan transportasi masyarakat di Kepulauan Fiji. Dan ini juga menunjukkan bahwa daya saing kita tengok guys, bus Indonesia mengalahkan bus asal Eropa dan China. Banyak nih, dalam 200 yang diekspor ke Fiji. Buatan anak bangsa Indonesia ataupun produksi daripada Singapura guys. Ayo kita simak dulu video ini. Nanti di akhir video saya akan beri sedikit pendapat pandangan terkait dengan apa yang terkandung dalam video ini. Dan ini juga menunjukkan bahwa daya saing kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Luar biasa hebat, bus asal Indonesia semakin mendunia. Bahkan bus asal Indonesia bisa mengalahkan bus-bus asal Eropa dan Cina. Dalam perebutan kontrak sebagai pengekspor bus terbesar di dunia, Indonesia unggul segalanya dari Cina. Menurut para penggunanya, bus asal Indonesia lebih kokoh dan kuat dari karoseri asal Cina. Bahkan, negara pengimpor bus asal Indonesia mengatakan, kualitas bus asal Indonesia sudah menyamai bus-bus asal Eropa, bahkan lebih baik. Bus hebat ini merupakan produk karoseri Laksana asal Ungaran Jawa Tengah yang telah banyak diekspor ke mancanegara. Salah satunya patutlah bus ini ada juga digunakan di Arab Saudi pun ada guys, bus-bus daripada buatan Indonesia ini. Di Malaysia saja, Malaysia membeli bus buatan Indonesia ini ada lebih kurang 4 ke 5 jenama yang Malaysia gunakan di Malaysia sekarang ini. Bus buatan Indonesia. Republik Kepulauan Memang Fiji. mantap. Negara di wilayah timur Indonesia ini Fiji lagi kan? Sudah cukup lama mempergunakan produk dari Laksana, tepatnya sejak tahun 2009. Oh, dari Laksana. Jumlahnya hingga saat ini mencapai lebih dari 200 unit lebih. Jumlah yang cukup lumayan mengingat negara tersebut adalah negara kepulauan kecil dengan populasi penduduk yang tidak terlalu besar. Menyoal ekspor sendiri, kami sudah berhasil melakukannya ke Kepulauan Fiji, di mana sampai saat ini pengirimannya sudah sampai 200 unit lebih sejak 2009. 2 hari lalu saja, kami juga baru mengirimkan 4 atau 5 bus ke sana, ucap Stefan selaku Direktur Teknik Laksana Bus, Kamis, 2/3/202023. Selain Kepulauan Fiji, Laksana juga mengekspor produknya ke negara lain di Asia, seperti India dan Bangladesh. Kedepan ekspansi ke pasar mancanegara akan juga ditingkatkan, meski hal tersebut tidak mudah dan memerlukan berbagai upaya. Stefan mengungkapkan, untuk menembus market negara lain memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ada upaya dan kerja keras yang perlu dilakukan. Selain tetap memprioritaskan kualitas, juga harus bisa menyesuaikan diri dengan aturan negara tujuan. Sebab regulasi perdagangan satu negara dengan negara lain tidak selalu sama. Memang marketnya tidak besar. Betul. Tentunya regulasi masing-masing negara cukup ketat, jadi tidak semudah memproduksi baju. Jika ingin mengikutinya, kami harus melakukan perubahan, tanpa komitmen yang penuh maka akan sulit, tutur Stefan. Untuk pasar India dan Bangladesh sudah dilakukan ekspor, dan nampaknya akan semakin terbuka lebar pasar di sana mengingat adanya kerjasama karoseri Laksana dengan produsen-produsen bus seperti Hino, Volvo dan Scania. Karoseri Laksana adalah salah satu dipakai di Malaysia nih. Kendaraan yang berusia cukup lama, lebih dari 40 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, sudah ribuan karya diproduksi, terutama untuk pasaran dalam negeri. Demi meningkatkan skill dan melihat lebih jauh market global yang sedang tren, tim R&D Karoseri Laksana sering berkunjung ke mancanegara untuk mencari patokan. Hal itu juga bagian dari upaya agar produk karoseri Laksana tidak ketinggalan tren di pasaran global. Dan juga bagian dari usaha agar produk yang dihasilkan dari kota kecil di Jawa Tengah ini dikenal sampai luar negeri.
Oke guys, itu tadi video dalam berita ini. Kalau kebenaran itu sih saya kurang pasti, tetapi yang saya tahu adalah bus-bus di Indonesia ini sebenarnya adalah bus yang sangat berkualiti, dan memang Indonesia telah lama mengeluarkan ataupun memproduksi bus-bus ini. Bukan saja bus-bus guys, tetapi Indonesia juga dari segi alutsistanya telah banyak mengekspor ataupun mengeluarkan produksi buatan anak bangsa Indonesia itu ke luar negeri, terutamanya Malaysia. Kalau bus-bus ini tadi, Malaysia banyak menggunakan bus yang berasal daripada buatan anak bangsa Indonesia itu sendiri. Contohnya tadi Hino, Mercedes-Benz, apalagi guys, ada 2-3 lagi lah bus yang Malaysia gunakan hasil buatan anak bangsa Indonesia. Begitu juga dengan Indonesia ini terkenal dengan alutsista buatan anak bangsa sendiri daripada PT Pindad, PT PAL, dan juga sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa Indonesia ini selalu mengeluarkan produk-produk yang berkualiti ketimbang dengan China. China iya betul, memang banyak mengeluarkan produk-produk, tetapi kenapa China punya produk ini tidak berkualiti? Kebanyakan China ini guys, dia mengeluarkan produk dengan copy paste. Maksudnya copy ori. Jenama lain keluar baru, kemudian China akan copy jenama ini dan seperti ori, tetapi kualitinya kurang. Begitu, dia copy ori kebanyakannya. Sebab kilang-kilang di China ini sangat besar guys. Dalam satu wilayah ataupun satu contoh lah macam kabupaten kan, ataupun di bawah provinsi kabupaten baru kecamatan kan. Contoh lah di dalam satu kabupaten itu tuh kilang saja kalau di China itu. Itulah dia membuat situ kopi ori. Contoh lah keluar kereta baru di Eropa, jenama BMW. China akan buat juga seperti ini BMW ini, tetapi dengan kualitinya yang kurang. Tetapi macam sebiji sama guys. Itulah dinamakan kopi ori. Dia cepat sangat copy barang-barang produk-produk baru. Tapi berlainan dengan Indonesia ini, produk yang dikeluarkan ini adalah produk yang sangat-sangat berkualiti dan bisa untuk bersaing di luar negeri. Sebab itu kadang-kadang ada negara yang memang akan membeli daripada Indonesia ini. Contoh tadi PG. Tetapi Malaysia guys, saya ingat Malaysia kalau bus ini dia membeli daripada Indonesia punya keluaran produk bus ini telah lama. Yang contoh tadi Hino, Mercedes tuh dan lain-lain. Itu sebenarnya saya pun baru tahu ya, bus buatan Indonesia itu yang selama ini digunakan di Malaysia ini. Ada beberapa jenis bus lah. Begitu juga dengan keluaran alutsista daripada Indonesia itu. Malaysia juga menggunakannya. Contoh CN 135 ataupun 125 atau 130 itu digunakan oleh Malaysia dan dibeli daripada Indonesia. Itu buatan anak bangsa Indonesia sendiri. Jadi memang kita ketahui Indonesia sekarang ini tengah untuk mencapai negara maju, dan produk-produk yang dikeluarkan pun itu standing kualitinya dengan negara maju. Itu belum cerita lagi guys pasal barangan-barangan elektronik daripada Indonesia itu memang banyak. Walaupun dia menggunakan seperti nama-nama Jepang ya, tetapi sebenarnya itu adalah buatan Indonesia. Kenapa dia menggunakan nama buatan Jepang? Saya mendapat info karena dari segi promosi nama seperti Jepang itu sangat cepat laku. Jadi kebanyakan nama-nama barangan elektronik buatan Indonesia itu seperti ada iras-iras nama Jepang. Begitu. Contohnya contoh Avon ataupun yang tempat pemanas Cosmos itu, Cosmos, dan banyak lagi lah. Saya ada buat satu video sebelum ini ya terkait dengan 7 barangan elektronik buatan anak bangsa Indonesia. Itu kalian lihat di situ apa saja produk yang barangan elektronik yang telah dikeluarkan oleh Indonesia. Macam Sonic Gear, satu barangan yang sound system kan, sound system jenama Sonic Gear itu rupanya daripada Indonesia, tetapi nama dia itu seakan-akan nama macam Jepang lah kan, Sonic Gear, begitu.
Jadi insya Allah guys, itu saja mungkin video pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jika kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan perkara dalam video ini, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa juga guys, subscribe channel dalam video ini tadi, yaitu Sumar TV. Kepada yang baru ketemu channel ini, support dengan menekan butang like, share, dan komen. Oke guys, terima kasih juga karena menonton video saya dari mulai hingga akhir. Dan saya memohon maaf sekiranya ada tersalah kata, tersalah info ya, untuk kalian semua. Kalian nanti perbetulkan di bawah. Dan juga semoga kalian dimurahkan rezeki, sentiasa diberikan kesehatan, dan juga sukses kalian dalam apa juga bidang yang kalian usahakan. Sampai kita berjumpa lagi guys. Salam silaturahmi. Assalamualaikum. Bye-bye.